Lin Ye, karena perilakumu baik, hukuman dikurangi setahun. Hari ini bebas. Jadilah orang baik. Jangan kembali ke jalan lama. 2 tahun. Akhirnya lihat matahari lagi. Ma, 小爷，kenapa kau pulang? sekarang bukankah kau harus dipenjara? Kau kabur dari penjara. Mei, anakmu awalnya di penjara salah. Aku berperilaku baik di dalam. Hukuman dikurangi setahun. Dibebaskan lebih awal. Lagi pula, Anakmu begitu hebat. Mana mungkin kabur? Tenang. Potong ayam untuk sambutmu. Mak, di mana ayah? Boleh, tidak baik. Paman Lin dipukul Zhao Lei. Zhao Lei mau bakar. Nanti, ke bunti, buka lahanmu. Lin Yi? Kau balik. Kau... Buka bodoh. Ini putri Pak Kades. Tak ingat? lama tak jumpa lah. Banyak berubah. Bukan! Tadi bilang apa? Xiaoye, kau balik pas. Ikut. Temui bapakmu. Pak Tua, minyak teh serak atau tidak? Kenapa harus kuserah? Bukan. Jangan! Minyak teh ini, jika tak kau serak, kau dan pohon ku bakar. Lihat ini wilayah siapa? Case, Selama aku pergi, Zhao Lei sering ganggu orang tuaku. Orang tuamu tak bisa diam. Mereka siang malam Garap lahan kosong desa. Setelah buka lahan, tanam pohon teh. Tahun ini panen bagus. Xiaoye itu bilang itu tanah keluarganya. Dalam batas itu, minta minyak teh orang tuamu. Serahkan semua. Zhao Lei, sialan. Kau keterlaluan. 小爷，Linti jangan gegabah. Jangan masuk lagi. Ya, jangan gegabah lagi. tenang Bu. Aku tahu batas. Cepat. Pak Tua, kamu cakap kalau minyak teh tak keluar, kau tak akan hidup hari ini. Berhenti. Ayah! Kau tak apa? Itu si penjilat mantan napi. Keluar? Apa kabur? Langsung ingin temui aku. Si miskin. Xiaoye, kenapa kau kembali? Kau bully ayahku? Ya? 小爷，jangan main tangan. Kaki ayahku berdarah. Sudah, Mak, Pak, tenang. Aku tahu batas. Lin Ye, jangan sembarangan. Gimana narapidana? Mau berkelahi? Percaya? Aku bikin kau di penjara selamanya. Dasar bajingan. Kau pikir kau siapa? Harus digertak. Mau selesaikan gimana? Orang tuamu tanam pohon teh di lahanku. Biji teh dan minyaknya. Kalau tidak serah, tidak selesai. Bagaimana kalau tidak? Atau merangkak di bawah selangkanganku. Kalau tidak serah minyak teh hari ini,
Tidak pergi. Chen Mengiau, jangan keterlaluan. Kalian buta atau bodoh? Pohon teh susah payah, ditanam orang tuaku. Kenapa harus diserahkan? Kapan Linye? Sekuat ini. Kalau pegang leher orang, pasti remuk. Pergi. Nak, kau malu ya? Tak mau yang baik, pilih yang buruk. Serang! Jangan pukulan! Ayo, ayo, ayo! Astaga. Apa ini Linye? Aku kenal dulu. Gerakannya. Keganasan ini. Beda jauh dengan pemuda lembut. Dulu. Penjara salah bentuk dia. Tak mau tunduk. Dan cara pukulnya keren. Bawa sampahmu pergi. Pukul sekali. Mundur dulu. Dari mana dia belajar? Ilmu tinju? Nanti di kota. Aku buat dia sengsara! Linye, tunggu saja. Sampai ayah pulang kerja. Aku buat keluargamu sengsara. Aku tunggu di rumah. Aku mau lihat. Kau bisa apa padaku? Ayo. Xiaoye, rumput laya yang kau petik bisa sembuhkan ayahmu. Ini bukan rumput liang, ini obat herbal. Ayah, Bagaimana rasanya? Sakit lagi? Benarkah? Xiaoye, kapan kau bisa ini? Ayah lupa. Aku belajar obat dari kakek. Iya. aku lalai. Xiaoye, kau menderita di dalam 2 tahun ini. Sebentar, kita siapkan meja untuk sambut dirimu. Baik, aku masak. Xiaoye, temani ayah bicara. Xiaoye, aku pikir saat minyak diperas. Aku dan ibumu beri minyak itu padanya. Tahun depan kita tak tanam lagi. Ku dengar, ayah angkat Zhao Lei di kota. Kaya, berkuasa, berpengaruh. Aku khawatir. Tak apa, ayah. Kita tak bully orang, juga tak boleh dibuli. Xiaoye. Kau tak tahu bagaimana kita lawan keprimat itu. Aku takut kau gegabah. Adi masuk lagi. Tenang, ayah. Anakmu tak akan masuk lagi. Kali ini pulang, Pasti bakal hormati kalian. tenang, ayah. Biaya sekolah adik 4 tahun. Aku tanggung. Hei, kau baru keluar. Mana punya uang? Jangan khawatir. Aku punya cara. Hotel Sanxiang Ningzhu. Hotel termewah di kota. Kalau bisa connect, tualan tak perlu khawatir. Saudara, kerja apa? Halo, saudara. Mau tanya dapur hotel di mana? Alat sederhana. Jelas terlihat. Apakah memasuk hotel? Cepat pergi, jangan halangi. Pau?
Ada apa? Anak ini jualan? Aku usir dia. Buka usaha. Jangan usir tamu. Nah, sini. Nak, bisnis ada prinsip. Kalau produkmu bagus, hubungi bagian pembelian. Jangan halangi. Di sini. Pak Wu, lupakan bisnis. Apa perutmu? Ah, terasa panas. Perut bawah dingin. Kau dokter. Namaku Lin Ye. Belajar pengobatan Tiongkok. Panasnya. Karena hati panas, sedangkan dingin. Akibat rahim dingin. Anda sakit karena keduanya bergabung. Gejala saya ringan, sembuh beberapa hari. Itu sementara Untuk sembuh total, harus obat tepat. Saya bisa sembuhkan. Jika gagal, lah anda bertanggungjawab. Jaga mobil Tuan Lin. Tuan Lin, silakan. Tuan Lin, duduk. Saya ambil air. Baik. Pak Wu. Penyakit Anda parah. Harus dirawat segera. Anda bisa sembuhkan saya? Saya lancarkan meridian dulu. Baik. Mungkin sedikit sakit. Tahan sebentar. Baik. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku sudah sembuh. Tidak sakit. Tahu? Kukatakan sekarang. Hanya menahan rasa sakit. Tapi penyakit ini, Belum sembuh total. Lalu bagaimana cara sembuh? Berapa biayanya? Aku beri resep. ikuti resepku. Seminggu sembuh total. Tuan Lin sungguh mulia. Ikannya aku beli semua. Soal harga... Maaf Tuan Lin, tunggu sebentar. Baik. Silakan masuk. Tahu, ada masalah. Tidak apa? Katakan saja. Tuan Zhou, ahli kuliner. Hari ini datang ke hotel kita. Tapi dia sudah... 3 piring ikan. Anda tahu, kritikus terkenal ini. Punya 30 juta pengikut Jika dia kasih rating jelek, buat hotel kita. Itu bencana besar. Koki utama kita. Kemarin cuti pulang kampung. Pasti tak bisa balik sekarang. Biar saya coba. kamu bisa masak? Akan mengecewakan? Ini bukan main-main. Betul. Kami bertiga di license. Terhitung koki terkenal. Anak ini tak dikenal. Pasal dia dimasak untuk Dewa Jo. Masakan kalian bertiga? Sudah ditolak Dewa Jo. Siapa lagi yang bisa masak? Tuan Lin, silakan. Teknik pisau bagus. Teknik pisau bagus, tetap tergantung cara masak. Selesai. Mana ada masak ikan begini? Saya bukan omong kosong. 2 tahun di penjara. Lengui, banyak, master. Termasuk seorang dewa masak. Aku warisi semua ilmunya. Lihat, kalau ini berbau, Aku cukur rambut. Itu katamu. Semua dengar. Aku bilang, Siap-siap cukur. Tuan Zhou, hidangan. Silakan cicipi. Mohon beri. Hotel Sanxiang Mingju, masukkan. rasa ikan ni sangat enak.
Tuan Zhou, ikan cocok dengan anda? Ekspor daging ikan. Tak bisa kungkapkan. Rasa semua ilmu dan kata-kataku tak cukup memuji keindahannya. Senang Tuan Zhou suka. Tolong jelaskan keistimewaan hidangan ini. Ikan kukus ini tampak sederhana. Jangan sederhana. Hanya bahannya terbaik. Pak Chou memang jago bicara. Hebat sekali. Kamu. Ini dia koki yang buat hidangan ini. Ikan ini, Tumbuh di air mengalir gunung. dagingnya lezat tiada tanding. Ini ikan dahi lokal kami. Ditambah minyak, dah lokal perasaan tradisional. Bahan terbaik. Cuma butuh cara masak paling sederhana. Bahan sederhana, tapi teknik masak tak sederhana. Bagus. Betul. Kamu hebat. Tak sia-siakan ikan ini. Pak Wu, saya saran restoran anda. Jadikan ikan ini sebagai menu andalan. Namanya... ikan dahi rebus minyak teh sanxiang. Bagus. Terima kasih Pak Zhou. Tuan Lin, hari ini anda sangat membantu saya. Bantuan kecil. Masalah selesai. Bisa bicara bisnis. Tuan Lin, ikanmu semua saya beli. 30 yuan per kilo. Tuan Lin rasa harga terlalu rendah? Tuan Lin orang jujur? Kasih tahu. Ini kuota kecil. Maksimal kau stok 2 per kilo. Harga di meja. Tidak. Saya rasa terlalu mahal. Biasa jual di pasar. Maksimal the Papan Yuan. Pak Wu, Tadi anggap tidak dengar? Kau terlalu jujur. Saya suka. Panggil saya Kak. Saya panggil adik. Terima kasih Kak Wu. Ini kontrak. Asal kualitas ikan seperti hari ini. Berapapun Kak terima. benarkah? Tapi di desa damai banyak ikan. Aku nanti stok terlalu banyak. Anda tak sanggup? Tenang. Saya punya banyak saluran. Asal aku. Ingatkan, harga sesuai penjualan. Setuju. Ini terlalu banyak. Hari ini saya bawa 35 kg ikan. 11,000 per kaki. Jadi 2 bisa 100. Jangan. Uang 50,000 ini saya beri di muka. Beli alat oksigen bagus. Dan mobil untuk angkut barang. Saya tak mau ikan sampai hotel. Sudah mati. Okey. Semoga kerja sama kita lancar. Sibuk, boleh? Saya di rumah. Lin Ye, hari ini bawa ikan dari kolam sendiri. Dan minyak teh. Pergi. Katanya, cari pasar baru. Ke pasar. Tapi kau tipe fikir bagus. Baru keluar. Dia kerja apa? Kami dukung dia. Len, kamu hebat. Xiaoran, Tante tanya. Lulus kuliah pulang, sudah agak lama. Masih sendiri kan? Masih sendiri. Lihat desa sini sana. Tak terlalu perhati. Xiaoran, gimana Xiaoye kami? Dulu sekolah bareng, kamu jaga dia. Lupa. Dia agak susah. Tapi hati tulus. Rajin kerja. Ingat kamu terus. Tante, Xiaoye. Lama tak jumpa. Rasa asing. Asing apa? Kata dekat pelan. Jadi akrab. Kurasa kalian cocok. Kalau kau tak keberatan, Bagaimana panen biji teh? Lin Ye, kau pulang. Kulihat kerjaan hampir selesai. Tante, aku pulang dulu. Xiaoran, jangan buru-buru pergi. Wan malam dulu. Tidak, Tante. Ayahku tunggu bantuan di rumah. Lain kali kunjungi lagi.
Sampai jumpa. Xiaoye, kau hebat. Lihat, kau tanda tangani kontrak Hotel Sangxiang Mingshu. Ikan 30 yuan per kilo. Tak berani ku mimpi. Anak kita sukses. Sukses, sukses. Bah. Ini, uang muka dari bos Wu. Bayar uang sekolah adik. Ambil saja. Cari tahu batas. Tuan Lin, kenapa kau datang sendiri? Kau jujur sekali. Banyak orang kuat. Ni 30 ikan. 换60斤. Timbang ulang saja. Tidak usah. Aku percaya Syaya. Kak Wu datang. Kemarin aku rasa Xiaoye badan bagus. Benar saja. Kelihatan kuat. Enak jadi pacarku. Biarkan Kok Gu jaga sini. Kau ikut ke kantor. Ah. Kali ini, kau kirim 260 jin ikan. Total 7,008. Aku buang 0. 8,000. Kau buang no begini. Rugi. Jangan urus. Aku punya ritme sendiri. Betul. Nasi ikan tak cukup. Minyak teh juga kurang. Mulai besok, antar Fanny buat ikan. Tambah minyak teh. Ikan rebus minyak teh Sanxiang viral. Setelah Pak Jo promosi, penggemarnya ramai datang. Pagi sudah habis dipesan. Ini bagus. Besok laku. Nah, kamu harus antar lagi. Betul? Ikanmu cukup. Kau punya 2 kolam. Total 3,000 ikan. Ikan desa lain juga ada. Kualitas sama. Mungkin berat beda. Baik. Kamu repot antar lagi. Tenang. Kalau Kak Wu butuh, saya antar kapan saja. Anak muda semangat. Tentu. Baik, Kak Wu. Tak ada urusan. Saya pulang dulu. Lupa. Cepat sekali. Aku mau traktir makan. Kenapa? Punya pacar? Tidak. Kak Wu, terus terang. Aku 2 tahun di penjara. Tak ada yang mau aku. Kalau begitu, aku juga punya kesempatan. Kak Wu, kau bos besar. Sejak pria muda hebat di sekitarmu, jangan bercanda. Gampang malu. Kerja saja. Orang tua. Beli banyak barang. Kenapa beli banyak lagi? Bantu. Pelan-pelan. Astaga. Beli banyak lagi? Dapat uang. Hidup harus lebih baik. Baru ambil uang muka 50,000. Mah, jangan khawatir. Bos bilang nanti bagi setengah. Hari ini jual 30 ikan. Tak apa, 8,000. Potong setengah masih 4,000. Itu harus ditabung. Jangan boros. Benar. Siapa tahu hotel besok masih mau ikan sebanyak itu? Bu, jangan khawatir. Hari ini bos bilang, Tambah pesanan, besok pagi kirim lagi. Lebih 50 ikan. Benarkah? Itu bagus sekali. Benar. Xiaoye. oh ya, minyak teh masih ada. Bos bilang minyak teh kurang. Harus kirim sedikit. Yang diperas tahun ini, ditambah tahun lalu belum laku. Sisa sekitar 1,000 kati. Saya bingung jualnya. Jangan khawatir. Minyak teh ini barang bagus. Orang biasa susah cari yang alami begini. Minyak teh hijau belum ada. Saya berencana buka pabrik minyak teh. Buat botol 1 kilogram, 2 kilogram. Onfi Aldezal. Produk ukuran beda. Juga buat ikan kering minyak teh. Ayam pedas minyak teh kalengan. Ampas teh setelah peras minyak. Bisa jadi sampo. Rambut hitam sehat. Buat sabun mandi. Dengan rendam kaki. Manfaatnya bagus. Lewat siaran langsung dan promosi. Jual ke seluruh negeri. Ide ini bagus. Tapi entah bisa atau tidak. Entah bisa atau tidak, saya dukung kamu. Berani berpikir, lakukan saja. Lupa apa lagi? Saya percaya kemampuanmu. Joe Heyo. Pasti bisa. Kalian ada Penopang terbesarku. aku beli suplemen buat kepala desa. Aku antar dulu ya. Ayo. Sama kau pergi.
Kepala desa banyak bantu kami. Harus beri tanda terima kasih. Aku pergi dulu. Cepat. Cepat pergi, cepat pulang! Makan pelan-pelan. Tidak ada yang rebut. Bukan soal rebut. Waktu tak tunggu. Isteri, kau tak tahu Hotel Sanshang Mingzhu penuh pesanan. Nanti hanya dapat tangkap 100 ikan. Benarkah? Sebanyak itu bisa terjual. Kata vlogger makanan terkenal, populerkan ikan rebus minyak teh Sansiang. Dulu kabupaten kita sepi turis, sekarang penuh sesak. Pagi ini, aku hantar Syai kirim barang. Tebak apa? Koki di dapur belakang. Sendoknya rebutan sampai berasap. Betul. Bagus sekali. Sebentar. Aku ikut ambil. Baik. Kalian atur semua. Siapa biarkan turis kecewa? Kak Wu, sepertinya laris manis ya? Iya. Papi pun ikut tertarik. Omzet beberapa hari ini sampai 1 juta. Hebat. Xiaoye, kakak harus hadiah apa? Kakak jadi pacarmu, gimana? Kak. Kau bercanda lagi? Tentu, suri. Kak, jangan bercanda. Kawan muda mana yang tak bisa kau dapat? Tak semua cowok muda. Bisa masuk mataku. Kau beda. Atau ikut aku, ku jamin hidupmu enak. Kak, ampun. Kak, tolong aku. Uang sudah di rekeningmu. Oke, kiriman. Uang muka. Sudah lunas semua. Setelah ini semua untung. Makasih, Kak. Ada urusan di rumah, aku pergi dulu. Dapat uang langsung pergi. Tak duduk lama sama Kak. Akhirnya Kak salah berharap. Aku tak mau ganggu Kak cari duit besar. Kau, sampai jumpa besok. Dengar dari yang sudah peras minyak. Minyak teh bagus begini. Dijual ke tengkulak. 40,000 per kilo. Kata mereka, rakyat kecil bagaimana bisa hidup? Harga serendah itu. Sekarang semua beli online. Uang jelek usir uang bagus. Minyak teh bagus begini. Tak ada yang mau. Ani tak faham internet. Aku cari cara. Kau, aku punya idea. Coba cerita. Resepsionis hotel kan ada etalase. Turis meningkat drastis. Kita bisa pamerkan minyak teh asli yang alami. Tapi banyak belum lihat minyak ini. Mungkin susah dijual. Begini, buat dulu kemasan kecil 0,5 kilo. Atau pakai minyak teh buat pakai sampel. Ikan kecil taruh di meja untuk dicoba. Aromanya enak sekali. Atau buat produk perawatan dari ampas teh. Bagus untuk tubuh. Ide bagus. Barang bagus harus dipamerkan dan dijual. Kau, ada satu permintaan. Katakan. Minyak teh kan khas desa Heping. Nanti di kemasan. Sebut sedikit desa kami. Kupikir apa? Tidak masalah. Ini bukan hal kecil. Dengan popularitas, produk desa kita punya pasar. Terima kasih, Kak Wu. Terlalu cepat. Bahas harga dulu. Minyak ni bukan ikan biji teh asli alami. Rumput di kabut manyo. Bukan pakai herbisida seperti Roundup. Setelah panen, jemur dulu lalu kupas, sangrai lalu peras. Harganya lebih mahal. 90 per kilo. Ambil 500 kilo dulu. Baik, pasti selesai. Enak. Coba saja. Ini minyak teh khas lokal. Mau? Antre ya. Ini. Terima kasih. Okey. Berapa botol? 1, 2. Enak, beli lagi. Kalian capek banget? Bu, Apa maksudmu? Tak tahu berapa kali kita bolak balik hari ini. 3 kali.
Serius? Aku capek banget. Kau kira tren ini hanya sementara? Betul. Ikan di kolam kita dan minyak goreng. Hampir habis. Saya. Berapa banyak kita dapat akhir-akhir ini? Sudah hitung? Belum. Tolong beri aku pena dan kertas. Baik. Kurangi biaya dan modal. Totalnya 52.000. Sebanyak itu? 52.000. Banyak sekali. Serius? Lebih nyata dari mutiara. Kalau terus secepat Hotel Sunshine Mutiara, minyak teh kita juga tak cukup jual. Minta lagi. Tunggu panen tahun depan. Gimana ini? Ayah, jangan khawatir. soal ini. Aku sudah punya ide. Beda apa? Aku mau bicara dengan tetangga. Tanahnya sama. Kualitas tak beda jauh. Itu bagus. Ya. Dengan ini, Semua tak pusing jualan. Betul. Len, Itu syauran. Ayo makan bareng. aku sudah makan. Tante Lin, ayahku suruh hantar ini. Oh ya, Lin ya di rumah? Sya. Kemari. Aku mau bicara sendiri. Boleh? Boleh. Dengar ya. Seorang calon menantu pilihan ibu. Kamu harus jaga dia. Bu, Apa? Kamu sudah tua. Belum nikah. Beri ibu cucu emas. Jangan bilang ibu tak bilang. Syauran banyak peminat. Suruh Syahid antar kamu. Kalian ngobrol lama. Ayo. Kak Shaoran, jangan pura-pura sopan. Biasa saja. Aku takut. Siapa pura-pura sopan? Waktu kecil kamu pukul aku. darah keluar dari hidung. Bilang tak pura-pura sopan. Kejadian lama. Kamu masih ingat? Mana bisa lupa? Pertemuan langsung ganggu aku. Buka celana aku. Itu waktu kecil tak tahu. Masa sih? Kamu 3 tahun lebih tua. Kau pasti sudah tahu semua. Baiklah, Sebenarnya, waktu kecil kau terlalu imut. pipi tembam. Aku ingin cubit pipimu. Kau tak izinkan. Makanya aku... Cuma itu. Iya. Aku sumpah. Aku benar tak sengaja. Kalau tidak, kau boleh cubit balik. Asal kau tenang. Linia pasti tak sekekana itu. Kau sungguh cubit. Wanita munafik ini? Cubit. Banyak kau cubit. Suka hatimu. Sungguh suka hati. Lini, jangan sembarangan. Apa ke sembarangan? Apa buka celanaku? Aku juga buka celanamu. Buka celanamu. ambil karet gelang. Aku citak kau. Itu saja. Apa lagi? Kau kira aku bisa apa? Kau pikir aku preman? Sudah. Kau cari aku bukan untuk nostalgia. Kau bilang, ada apa? Gue dengar kok. Berhasil bisnis dengan Hotel Sansiang. Keluargaku juga punya minyak. Aku mau tanya. Bisa bantu kenalkan? Soal harga. Kak Shaoran. Menurutmu harga berapa pas? Aku minta 60 per kilo. Kau berani bayar? Suruh aku tawar. Jadi 70 per kilo. Beneran? Tentu. Tapi kali ini aku bantu. Apa imbalannya? Engkau mau apa? Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam. Akhir-akhir ini aku sibuk siang malam. Sedikit panas dalam.
Hari orang, bantu hilangkan panas. Sudah tahu, kecantikan Nona Ben. Aku jahat banget. Kalau mau, besok ke Hotel Sanxiang Mingsu. Aku tunggu ya. Tasa, jahat. Mimpi saja. Gadis ini dulu berani sekali. Sekarang malu setipis kertas. Gampang malu. Xiaoyan, lihat kau berkeringat. Aku sendiri, kakakku. Xiaoye, aku datang janji. Kau tak lihat apa-apa. Lanjutkan saja. Cantik, bukan seperti itu. Aku dan Xiaoye tidak apa-apa. Kalian sudah begini, bilang aja nggak apa-apa. Ono antar barang ke saya. Kita laris besar hari ini. Lihat dia capek, saya lap keringatnya. Biar dia antar ikan lagi. Maaf ya. Saya salah sangka. Nggak apa? Yang penting salah paham selesai. Apa? Kamu tadi bilang. Aja Ono kencan. Saya bantu Ono turunkan panas. Jadi saya sia-sia. Ini kunci kamar. Naiklah. Kak Xiaoran, udah bilang kan? Kamu harus turunkan panas saya. Baru saya bantu. Saya tahu. Saya datang untuk ini. Tenang. Saya pasti turunkan panasmu. Saya bercanda. Apa cewek ini serius? Mau apa kamu? Saya pikir. Cuma bisa korbankan diri saya. Jangan macam-macam. Aku tidak macam-macam. Tapi sebelumnya, kau harus beli ikan keluargaku. Dengan harga 21 yuan per Dan minyak teh. Dengan harga 71 yuan per kilo. Aku bercanda. Bahkan jika kau tak lakukan apa-apa, tetap akan beli ikan dan minyak tehmu dengan harga itu. Tak ada yang gratis. Aku bantu redakan panasmu. Kau beli ikan dan minyak tehku. Sepakat. Gimana, Lin Ye? Cukup redakan panas? Kau memang hebat. Lin Ye, kau penakut. Lawan aku. Kau masih mentah. Siang. Siapa suruh kau iseng kemarin? Tak mau rugi sedikit pun. Tentu. Lin Ye, Sudah sepakat. jangan ingkar janji. Tenang, aku ingat. Aku pergi dulu. Ingat. Tangkap ikan sama ayahku. Kak Xiaoran mana? Katanya hari ini tangkap ikan. Dan bahas jual minyak teh. Di mana? Kak Xiaoran, kepala desa, kalian di mana? Kak Xiaoran. Aku datang. Kak Xiaoran. Siapa buatmu nangis? Siapa nangis? Aku kurang tidur. Baiklah. Apa tangkap ikan kan? Kepala desa mana? Dia tak bisa datang. Aku temani kau. Kak Xiaoran, jangan bercanda. Lenganmu kecil, mana bisa tangkap ikan? Panggil ayahmu. Panggil. Tangkap kan? Ayahku. Tak bisa berdiri lagi. Ada apa? Kepala desa baik-baik saja 2 hari lalu. Ayahku tidak patuh. Ia kena asam urat tapi tetap minum. Pagi ini bangun tidur. Kakinya tak bisa berdiri. Lin Ye, gimana? Aku takut.
Tenang. Jangan takut. Tenang. Yuk. Ini bisa kau obati. Jangan buru-buru. Kita sembuhkan kepala desa dulu, baru pergi. Belum pernah dengar. Dulu aku di penjara. Bukan maksudku begitu. Oh. Aku coba mencairkan suasana. Lupa, kakekku dukun tua. Aku warisi ilmunya. Wajar bisa obat. Itu setengah ahli. Nenek, jaga bicara. Kakek Xiaoye itu dukun desa terkenal. Orang pintar sekali. Pasti sudah kuasai semua, kan? Maaf, Ono. Aku tak ragukan kemampuanmu. Cuma ayah Xiaoran kena asam urat. Rumah sakit bilang harus operasi. Kau mungkin tak bisa sembuhkan. Bisa sembuh atau tidak? Lihat dulu baru tahu. Kepala desa, penyakitmu cukup parah. Di dalam pasti sudah bernanah. Iya. Aku susah berdiri. Sebenarnya, beberapa hari lalu aku tak bisa jalan. Kemarin aku lihat ayah menangis diam-diam. Nah, ayahmu tak punya malu. Oh no. Apa penyakit ayahku? Terlalu parah. Tak bisa sembuh. Bisa sembuh. Tak cuma bisa sembuh, tapi sembuh total tanpa kambuh. Tak cuma bisa sembuh. Bisa sembuh total. Ya. Mustahil. Oh no. Bukan curiga. Rumah sakit paling terkenal di kota bilang penyakit ini tak bisa sembuh total. Harus jaga pola makan. Minum obat. Kalau tidak, hidup tak lama. Kenapa diam saja? Kenapa selalu... Oh no. Anak muda percaya diri itu baik. Tapi saya tahu tubuh saya sendiri. Kepala desa, Boleh. Silakan lihat dan obati. Daripada nganggur, anggap latihan saja. Kau sudah siap. Kau mirip kakekmu. Gaya dulu. saya kan mewarisi ilmu kakek. Jujur punya gayanya. Kak Sharon. Saya ambilkan. Tunggu. Xiaoyue, kau Hali? Tenang. Tak sakit. Astaga. Seperti sulap. Sakit? Tak sakit. Cuma sedikit kembung. Dari Baskom. Kalian menjauh. Luar biasa. Kades jangan gerak. Tunggu. Gimana rasanya? Tak sakit. Bisa pakai tenaga? Ya, coba jalan, Ika. Baik. Sembuh. Benar sembuh. Dan... Xiaoye. Oh, kau hebat. Oh, dokter ajaib. Xiaoye, kau sembuhkan aku. Pasti ada bayaran. Sebut saja. Kepala desa. Kata begitu, sungguh jauh. 2 tahun saya pergi. Tanpa perhatian Anda, orang tua saya pasti sudah diintimidasi Zhao Lei. Itu tugas kepala desa. Yang harus dilakukan. Kepala desa, saya orangnya. Balas budi, balas dendam. Pokoknya, Biaya jangan dibahas lagi. Sial. Buat anda rugi. Kami tak tega. Kalau begitu, kakak Xiaoran menikah saja. Nakal dan mimpi. bercanda, jangan pukul. Xiaoye. Perjodohan ini saya setuju. Sore ini ambil surat nikah. Malam ini malam pengantin. Benarkah? Pasti serius. Aku tidak mau. Shaoran. Tadi aku bercanda, Tante Bu. Sama sekarang, nikah harus suka sama suka. Kekep akhirnya. Betul. Kamu ini Om kepala desa, kaki sudah sembuh. Ayo mancing. Kak Xiaoran. Kolamu banyak ikan. Dan minyak teh tahun lalu masih sisa. Iya. Xiaoran. Suka besar mulut. Dia bilang, kamu janji beli ikan 20 per kilo. Minyak teh 70 per kilo.
Aku tidak besar mulut, Leng Ye. Janji sendiri. Harga minyak dan ikan. Ketika aku tak tahu. Kau anggap Xiao Ye bodoh. Aku tidak tipu dia. Leng Ye bilang... Kepala desa benar. Minyak teh bisa 70 per kilo. Tapi harus minyak biji teh asli. Bukan coconut atau pohon teh modifikasi. Ikan juga bisa beli 20 per kilo. Asal kualitasnya bagus. Benarkah? Ya, tidak bohong kan? Kepala desa, kalau kau tidak percaya, kita bisa buat kontrak. Kau pasti bisa diandalkan. Tapi kita ambil ikan dulu. Lalu angkut minyak. Kirim, cepat! Dengan apa harga bagus? Oh iya, transfer sudah aku terima. 1,000 kilo ikan 20.000 pas. Tidak kurang. Ayahku suruh telepon terima kasih. Kalau kau tidak berterima kasih padaku, Terpaksa terima kasih ya. tidak tulus. Lalu bagaimana yang tulus? Aku tadi ada nama. Mimpi kau. Cuma sekali cium. Ya ampun. Ini terlalu imut. Untung cepat simpan. Kau alright. Kenapa hapus? Cukup lihat saja. Jangan simpan diam-diam. Tentu tidak. Apa-apa. Kalau ketahuan simpan, aku tak maafkan. Tidak. Tenang saja. Lain kali masih cium. Tergantung moodku. Sudah dulu? Tidur. Lihat lagi sekali. Tertangkap. Yo. Kepala desa, kenapa? Antar sendiri. Kami bisa jemput pakai mobil. Xiao Ye, kau mau beli dengan harga ini? Ikan dan minyak teh kami. Sudah untung besar. Masa buang uang bensinmu? Benar. Jadi jaga jarak dekat saja. Tetap boros bensin. Tak apa, Drop. Xiao Ye, sini. Aku kecewa padamu. Apa katamu? Kau benar-benar busuk hati. Kau mau cari untung dari kepala desa. Pak, Oh, soal itu. Sikapmu bagaimana? Aku jujur saja. Selisih harga kepala desa. Aku benar-benar ambil. Xiao Ye, Kenapa bicara begitu? Pak, pertama, pesanan Hotel Sanxiang Mingsu. Aku yang negosiasi. Kontrak dengan Pak Wu kan? Benar. Lalu kenapa? Kedua, lihat. Produksi ikan dan minyak teh kita. Pasti kurang. Nanti beli dari seluruh desa. Risiko aku tanggung kan? iya, Risiko ikan dan minyak teh, semua aku tanggung. Jadi aku yang bertanggung jawab? benar. Bertanggung jawab plus ongkos kirim. Kenapa tak boleh ambil untung ini? Tapi bagaimanapun, dia paman sumu. Dia banyak bantu kita. Bagaimanapun, kau harus bayar harga asli. Aku jujur padamu, di hatiku. Ayah, Ini harus seragam harga. pikir. Kalau aku buat pengecualian, Saat orang lain minta naikkan harga pakai perasaan, bagaimana bisnisku jalan? Xiao Ye, Kurasa kau ada benarnya. Aku terlalu sederhana pikir. Ayah, jangan salahkan aku tak bermoral. Kalau bukan aku, ikan itu tak laku 10.000 per kilo. apalagi minyak teh sudah 70 per kilo. Saudaraku, nanti aku ingatkan ibumu. Kenapa, Xiao Ye? Tak apa. Rasanya kelopak mata berkedut. Mata kiri kedut rezeki, kanan kedut celaka. Apa hari ini ada hal buruk? Sudah. Hari ini jangan keluar. Aku hantar Jangan percaya Tahyul. Apa yang bisa terjadi? Aman. Kau Linye, turun! Kalian kenal aku? Leng Ye, kau tahu siapa yang kau sakiti? Kau anak buah Jaolei? Anak buah ini. Bukan anak buahku. Anak buah bosku.
Kau yang ganggu anak buahku. Kau Lai, kau duluan yang ganggu. Aku cuma balas. Well, begini. Ling Ye, kau bilang lihat aku sekali. Pukul aku sekali. Sekarang, ayo pukul. Memakai nama besar. Ya, aku pakai nama besar. Apa kau bisa? Nak! Lihat kakak harimau. Cepat berlutut. Bodoh. Lihat kakak harimau. Penuh berlutut. Lututku keraks. Hanya sujud ke langit, bumi, orang tua. Kakak harimau. Anak ini. Dia sakiti aku parah. Keluarganya tanam pohon teh di tanah kontrakku. Aku protes. Tapi dia modal sedikit ilmu bela diri. Buku aku habis-habisan. Lin Ye terlalu sombong. Aku hidup 20 tahun. Belum lihat seanak ini. Kakak harimau, perintah. Potong anak ini. Ofo, kau sombong ya? Kau percaya omong kosong, Zhao Lei? Zhao Lei, saudaraku. Entah kau benar tak salah. Asal kau pukul. Itu salahmu. Hari ini aku pukul kau. Kau tak bisa protes. Tak ada yang bisa ku bilang. Kakak harimau. Dia hina kau. Ambil senjata. Serbu dia. Ayo lawan dia. Ling Yi, aku akui tinjumu kuat. Tapi kau tahan golok. Bro, lawan dia. Kawan, lawan dia. Siapa berani? Huzi, berani sentuh anak buahku? Percaya aku bisa buat kau tak bertahan di Nansha? Mania. Kenapa dewa besar ini turun tangan? Sayang kecil. Kau itu apa? Huga tak pukul wanita. Aku tak peduli etika. Cepat minggir. Atau mulutmu robek. Siap bertarung. Huga. Diam. Zong, anak buah tak kenal anda. Saya minta maaf untuknya. 2 tamparan, selesai. Uzo. Anak buahku tak kenal siapa kau. Mereka melawanmu. Aku minta maaf. Bukan aku yang mereka lawan. Tapi dia... Anakku yang mereka lawan. Tapi dia... Ini anak buahmu. Dia adikku. Ini. Nama keluarganya Lin. Adik angkatku. Kenapa? Tidak boleh. Dia lewat. Xiao Ye. Aku terluka. Aku tidak say. Tapi wujud. Kenapa kau di sini? Tim keamanan lapor. Kau di luar hotel. Dihadang orang. Tanpa dia panggil bantuan. Ini urusan pribadi. Tak ingin libatkanmu. Urusanmu. Urusanku. Kakak bantu selesaikan. Aku... Apa kau lihat aku terlalu sibuk akhir ini? Kira aku mudah diintimidasi. Bukan. Tahu, Masli. Aku hampir buat masalah besar. Tolong besar. Beri aku kesempatan. Kan aku yang putuskan. Xiao Ye, maafkanmu baru selesai. Miss Lin, tolong beri aku kesempatan. Zhao Lei orang jahat. Di desa kami dia lakukan kejahatan. 2 tahun lalu aku dipenjara karena dia juga
Dia dan mantanku jebak aku. Masyu, aku juga saran. Jangan mudah percaya rumor. Terima kasih, Mas Lin. Pergi. Ayo. Kau, pengaruhmu besar di Laisian. Berasa saja. Terima kasih, Kak Wu. Bantu aku kali ini. Kau adikku. Siapa lagi yang aku bantu? Terima kasih, Kak Wu. Mulai sekarang kau kakakku. Cepat pulang. Nanti ada masalah, telepon aku. Kakak bantu selesaikan. Kepala desa, di rumah. Kakak Sioran bilang kartunya limit. Aku bilang ke hotel, bayar tunai hari ini. Keluar hitung. Banyak orang. Sepertinya tak nyaman hari ini. Saya. Apa? Ini semua warga desa. Oh, aku tak sungkan. Ya, Silakan hitung. Hitung apa? Aku percaya padamu. Wah, Xiao Ye bagus. Awak iparku. Hasilkan banyak uang. Kak, jual berapa ikan dan minyak teh? Hasilkan banyak uang. 20,000. Ikan dan minyak teh sedikit. Hasil besar. Tak kira kan? Oh no, bukan ni juga punya minyak. Bisa bantu. Lihat kecepatan jual. Hotel Sansheng Mingchu. Minyak kepala desa cepat habis. Tentu saja. Kita satu desa bersama suka duka. Pasti bantu. Tapi... Ono, bilang di Paman 3. Kualitas minyak harus baik. Jangan campur palsu. Dan sekali, tidak minta banyak. Kita antri. Apa itu? Wah, asal bisa jual. Kami tunggu. Kepala desa. Ada yang mau bicara. Apa? Ikan dan minyak teh, hasil tani lain. Semua saya terima. Tapi tanah, Zaole kontrak. Untuk Iochen minyak, saya tidak terima. Ini. Saya tahu. You balas dendam. Kepala desa, Kau tahu urusan kami? jika mereka ke kantor desa, suruh mereka temui saya. Oh ya, Pak. Saya mau bicara sesuatu. Hotel Sansheng Mingchu. Ikan dan minyak teh makin banyak. Bicara tak muat lagi. Saya mau ganti truk kecil. Kau pikir apa? Beli saja. Xiaoye, pakai sabuk. Kita berangkat. Meiji, jangan menangis. Saya segera datang. Xiaoye, saya harus ke suatu tempat. Nanti temani beli mobil. Uji. Ada apa? Beriwan sekali. Yang telepon tadi, sahabatku, Meiji. Anaknya, Lele, kena leukemia. Rencananya hari ini bawa dia ke kota untuk kemoterapi. Tapi dia kabur. Kenapa dia kabur? Lele operasi 2 tahun lalu. Tapi tahun ini kambuh lagi. Dokter bilang ke orang tuanya. Kondisinya tidak bagus. Meski operasi lagi. Percuma. Tak disangka Lele dengar. Dia sekarang menolak pengobatan. Oh begitu. Maaf, Xiaoye. Turun dulu ya. Uci, apa maksudmu? Kau harus ajak aku. Ajak kamu. Apa? Aku dokter. Xiaoye. Aku tahu kau bisa obati. Tapi leukemia bukan sakit perut. Kau tak bisa sembuhkan. Jangan bicara leukemia. Kanker pun bisa kusembuhkan. Sungguh? Kalau tak percaya, Bawa aku lihat. Hanya dokter lain lihat. Tak apa-apa. Baik, ayo. Nona Wu, sini. Meiji, aku datang. Kau tak apa? Menia, hatiku sakit. Ini siapa? Pekarmu? Meniang, kau ini sapi tua makan rumput muda. Aku mau. Tapi dia tak mau. Halo Meiji. Aku Linye. Badannya lumayan. Bilang, kenapa tolak Meniang? Wujie bercanda. Aku Terlucu itu? Meniang, anak kecil bawah ini lucu sekali. Hatiku jadi lebih lega. Siapa yang lucu itu? Bikin istriku tertawa senang. Bupati Zhang. Siapa yang lucu itu? Bikin istriku tertawa senang.
Bupati Zhang. Sobat, kau kenal aku? Lihat berita. Tenang, duduk. Aku tahu Kak Wu bukan orang biasa. Tapi tak kusangka sahabatnya, isteri Bupati. Kak Zhang, ketemu? Di atas. Bagaimanapun ku bujuk, dia tak mau ke rumah sakit. Mungkin kambuh lagi. Pukulan berat baginya. Ini kesempatan bagus. Bisa sembuhkan Putri Bupati. Siapa berani ganggu aku di kota? Bapak Lajang, Bisa lihat lele? Jack, apa maksudmu? Bang Zhang, Kak Mei. Ini Linye. Dia ahli medis. Mungkin bisa sembuhkan Lele. Menyang, ya, jangan bercanda. Kau tahu kondisi Lele? Obat impor hanya bisa stabilkan penyakitnya. Kak Mei, aku tahu. Tapi Linye hebat. Ingat penyakitku? Dia sembuhkan. Benarkah? Ya. Makanya aku bawa Linye. Baik, coba saja. Aku tak setuju. Baik, coba saja. Aku tak setuju. Suamiku. Kenapa? Ai, Fang. Kau terlalu khawatir. Lihat, adik ini masih muda. Seperti pelajar. Dia bisa sembuhkan Lele? Bupati Zhang tak percaya aku. Bukan tak percaya, tapi sulit dipercaya. Kau terlalu muda. Bupati Zhang, meski aku muda, Bukan berarti aku tak bisa. Percaya diri itu baik. Tapi terlalu percaya diri, itu sombong. Mainiang, Kau dan adikmu pulang dulu. datang lagi lain kali. Sepertinya Kakak Zhang tak beri kesempatan. Ya, Sejak Lele sakit, banyak rekomendasi dokter terkenal. Tak ada yang berguna. Xiaoye, ayo pergi. ini usir tamu? Tidak. Bagaimanapun, Jiang Qiming ini. aku pegang Emer. Kalau begitu, Aku pergi dulu. Tapi sebelum pergi, Aku harus ingatkan Bupati. jangan makan pil tonik itu. Tak sembuhkan ginjal lemahmu. Bocah, kurang ajar. Ngomong apa? Bupati Zhang, jangan marah dulu. Penyakitmu bisa kusembuhkan. Soal aku makan pil tonik, istriku pun tak tahu. Bagaimana Lin Ye tahu? Kau selidiki aku. Bukan. Aku hanya jalankan, lihat dengan tanya berapa. Penyakitmu kulihat sendiri. Tapi untuk detail, Berapa nadi? Baik, ku beri kesempatan. Sama seperti dugaanku. tapi ginjal Bupati Zhang. Bukan karena terlalu sering, tapi racun dingin bawaan lahir. Bupati Zhang, Kau lahir prematur. Nak, tadi aku salah. Tak boleh menilai dari penampilan. untuk penyebab bukan apa. Baru sembuh itu hebat. Bupati Zhang, Bolehkah saya? aku puntur 2 jarum. Bupati, Bagaimana perasaan kau? Penuh tenaga. Kakak Mei, Lele dapat adik atau adik perempuan? Tampak Lele dapat adik atau adik perempuan? Jangan asal bicara. Xiaoye. Apa saya sembuh? Coba malam ini lihat. Kamu, masih kecil. bicara sembarangan. Maaf Bupati, saya orang desa, biasa bicara terus terang. Tapi penyakit ini, baru aku puntur 6 hari. Untuk racun dingin, keluar total. Penyakit lele. Bisa sembuh. Aku harus lihat kondisi. Baru bisa beri rencana. Baik. Ayo, naik.
Sudah ku bilang, aku tak mau ke rumah sakit. Maaf. Bikin malu. Lele, kita tak ke rumah sakit. Lihat, siapa datang? Kakak Meniang, kenapa datang? Kakak jenguk kamu. Kakak Meniang, apa ini? Cepat. Suamimu. Hai, mau apa ini? Suamimu? Aku mau. Dia tak mau. Bukan. Kamu ini. Pak kata terima kasih. Tahu siapa kakak Meniang? Dia pemilik Hotel Sanshang Mingsu. Pemiliknya? Kesempatan jadi suami kaya. Manfaatkan baik-baik. Tahu? Lele, cara bicaramu itu. Kak, bukan aku tak mau. Perutku terlalu sehat. Tak bisa makan makanan lunak. Lele, kakak ini Dr. TCM. Datang periksa kamu? Aku tak mau. Aku tahu penyakitku tak sembuh. Jangan buang waktu. Begini. Lol. Kamu beri kakak 5 hari rawat. Jika 5 hari, indikatormu tak turun juga. Kakak keliling Lai County. Telanjang. Gimana? Okey, aku kasih kesempatan. Kalau gagal, kamu telanjang keliling Lai County. Sambil teriak, aku dokter palsu. Tak masalah. Tapi 5 hari ini. Kamu harus kooperatif. Setuju? Kai jari. Kamu kalau... Saudara Ono. Maaf banget. Sebenarnya. Biaya obat Lele. Lihat sekarang. Aku tahu, Wafai. Lele menolak perawatan. Aku tak ambil pusing. Besok jam segini, aku datang lagi. Okey. Kami tunggu. Ayolah, Wu. Ayo beli mobil. Okay. Cek WeChat. Aku kirim video. Rekaman Zhao Lei cari masalah. Kalau dia macam lagi. Kamu? Lapor polisi. Ada bukti rekaman. Dia tak lolos. Mantap, Wu. Makasih, Wu. Kakak kandungku. Sudah? Jangan bercanda. Bagus, bagus. Bagus. Xiao Ye, Mobil ini berapa? 200,000. bagus kan? Xiaoye, kamu sukses sekarang. Pertimbangkan kasih cucu emas. Kamu sukses sekarang, pertimbangkan kasih cucu emas. Mak, aku baru 21. Kenapa buru-buru? Usianya tak 21. Usia tradisi 22, mendekati 23. Hampir 25, masuk 26. Setahun lagi 27. Dibulatkan hampir 30. Kamu tak khawatir? Ma, untung bukan pedagang. Pasti jadi pedagang licik. Aku tak peduli. Kamu harus cari pacar? Lihat Syauran, bagus. Dia mahasiswi. Mana mau sama aku? Zaman sudah berubah. Anakku sukses. Dan aku lihat Syauran padamu juga tidak tak berminat. Kau coba dekat-dekat. Kau? Toh, Setelah selesai, aku akan coba. Okey. Jadi sudah putus. Xiao Ye, kau hebat sekali. Aku tak tahu cara berterima kasih. Syauye. Kau tak tahu? Aku bawa Lele periksa. Doktor kaget. Semua tesnya. Doktor kira aku telah diagnosis sebelumnya. Yang penting sembuh. Li. Gimana? Kakak tak bohong kan? Terima kasih, Kak Lin Ye. Nanti besar. Aku mau nikah denganmu.
Anak bodoh, jangan sembarangan bicara. Di novel selalu begitu. Utang nyawa tak terbayar. Hanya bisa serahkan diri. Xiaoye, kau penyelamat anakku. Aku harus balas budi. Kau bisa minta sesuatu. Selama dalam kemampuanku, tak akan kutolak. Lancang. Apa saja boleh. Ya, asal tak melanggar hukum, apa saja boleh. Lancang. Aku minta jalan. Ya. Jalan dari desa Heping. Kota. Jalan desa kami rusak. Hambat pembangunan. Kau tak cari untung sendiri, tapi minta jalan demi desa. Seperti kata pepatah, kaya dulu bantu yang lain. Aku kaya sendiri tak berarti. Bersama menuju sejahtera. Itu baru indah. Lagi pula, jalan bagus baru maju. Kalau tidak, bagaimana saya cari uang? Baik, Kamerad Lin Ye, kesadaranmu sangat tinggi. Permintaan ini, saya setuju. Hari ini kumpulkan semua di balai desa. Untuk Kamerad Lin Ye, adakan rapat penghargaan pribadi. Berkat usaha Kamerad Lin Ye, desa damai kita, ikan sekarang sudah terjual 20,000 per kilo. Minyak teh lokal desa kita tidak terjual 70,000 per kilo. Dan semua tanaman desa kita, harganya naik 2 kali lipat. Terima kasih. Berkat jasa Kamerad Lin Ye. Xiaoye, kamu hebat. Xiaoye, bagus. Bisa dibilang, Kamerad Lin Ye adalah harapan desa damai kita dan masa depan. Kepala desa, kata-kata itu terlalu berat. Saya tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Menurut saya, kamu memang layak. Layak apa? Dia itu orang licik. Dia tipu kalian semua. Chen Mengyao, apa yang kau lakukan? Aku bukan pengacau. Aku mau bongkar Lin Ye. Jangan tertipu dia. Dia itu pedagang kejam. Siapa pedagang kejam? Chen Mengyao, jangan ngawur. Kepala desa, kau mau bungkam aku? Tidak mungkin. Tenang kepala desa, biarkan dia bicara. Aku mau lihat. Petik macam itu, apa yang bisa dia katakan? Kalian tahu, Lin Ye jual ikan dan minyak teh ke hotel. Ikan 30 per kilo, minyak teh 90 per kilo. Dia beli ikan kalian hanya 20 per kilo. Kami tahu ini. Dipukul, Lin Ye setengah mati. Di rumah sakit. Koma hampir sebulan. Baru sadar kemarin. Pantang tak ambil minyak Chen Mengyao. Ternyata begitu. Ya, makanya. Jangan percaya rumah. Zhao Lei dan kawan-kawan banyak perbuatan jahat. Biasanya mereka Paman Lin. Kenapa Lin Ye di penjara? Semua pasti tahu. Lalu kenapa? Lin Ye ambil selisih harga. Itu sudah pasti. Dia pakai uang keringatmu. Hidup mewah. Kalian masih bela dia? Tak kembalikan uang. Kembalikan uang warga. Lihat sendiri. Petugas keamanan tangkap Lin Ye sang penipu besar. Kepala Desa Liu, kenapa anda ke sini? Kami temani pemimpin turun. Tolong minggir. Semua minggir. Bupati hati-hati. Ini bukan Bupati Lai. Aku lihat dia di berita. Benar ya. Kau dengar Lin Ye ganggu warga. Kau datang untuk keadilan. Chen Mengyao, apa kau bicara di depan pimpinan? Ya. Bupati datang.
Pasti beri keadilan. Jangan tutup mulutku. Apa ini? Bupati, tak tahu. Alinye demi dirinya hidup lebih baik. Dia ambil banyak selisih. Itu darah keringat kami. Aneh. Pedagang kejam ini minta jalan hidup untuk Heping. Pedagang kejam ini minta jalan hidup untuk Heping. Apa maksud Bupati? Kawan Linye untuk Hotel Sansiang Mutiara dan minyak teh Heping. Produk ikan lokal. Dorong revitalisasi desa lain dan ekonomi. Bupati temui dia. Dia tak minta keuntungan sendiri. Tapi minta Bupati bangun jalan dari desa Heping ke Lai. Saat itu, saya tanya Linye, kenapa? Linye bilang, kaya dulu bantu miskin, kaya sendiri tak berarti. Bersama menuju sejahtera, itu baru indah. Benar. Linye punya kesadaran tinggi. Setelah rapat, pembangunan jalan sudah diputuskan. Hari ini kami datang untuk beri Linye penghargaan individu teladan. Linye. Semoga tetap setia pada janji. Bupati tenang. Sesu pasti pimpin Heping. Jadi besar dan kuat. Cipta kejayaan bersama. Bagus. Bagus. Soal perbaikan jalan akan diurus dengan desa. Kami pulang dulu. Jolek! Tahu kau anjing tua ni? Bicara kamu di sini. Jolek! Tahu kau anjing tua ni? Bicara ngawur di sini. Dan menyau. Dasar busuk hati. Demi naik kelas, kau buat saksi palsu. Bikin Xiaoye di penjara 2 tahun. Leia. Begitu kau fitnah aku. Chen Mengyao, apa aku fitnah kau? Kau tahu sendiri. Aku tak seharusnya selamatkan kau. Siapa minta tolong? Jolek, ganggu aku. Itu karena dia suka aku. Tapi kau hampir hancurkan jalanku. Dasar tak tahu malu. Saat itu, kau masih pacaran dengan Xiaoya? Kau lakukan ini. Tak malu pada Xiaoya? Air mengalir ke bawah. Manusia naik ke atas. Lagi pula, apa bagusnya Lin Ye? Dia juga tak berhati nurani. Ambil untung dari kalian. Berapapun harga minyak. Dari desa Heping. Untung Linye itu. Semua kemampuannya. Tanpa Linye. Minyak kita menganggur di rumah. Tak bisa dijual. Juga tak bisa laku 70 yuan. Benar. Lin Ye dapat untung. Tapi dia tak lupa niat awal. Minta Bupati bangun jalan. Itu jasa besar. Dan kau Jolek. Andalkan keluarga kuat. Malas dan puli pasar. Kalau bukan Xiaoye hebat, keluar lebih awal. Mana ada bikin kami kaya? Betul! Zaman ini siapa bisnes tak untung? Kalau kau mungkin untung lebih dari Linye. Kerja demi desa kita. Kirim minyak dan ikan keluar. Gratis minyak tanpa risiko. Dia akan dia ambil selisih itu. Tenang semua. Kalian fikir saya ambil untung? Salah. Mulai hari ini, saya tak terima hasil tani. Kalian bisa jual sendiri ke pasar. Saya tak protes. Kami hantar ke hotel. Belum tentu diterima. Iya, bisnis itu hasil Linye. Pasti hanya kenal Linye. Jolek dari Kaisar. Putus rezeki kami. Hajar dia. Hajar, hajar. Stop. Saya salah. Bukan lagi. Xiaoye, ini beberapa rencana saya. Bagaimana menurutmu? Dengan bimbingan pengusaha Matang Wuje, perusahaan perdagangan tani Heping segera buka. Sebenarnya kau bilang mau buka perusahaan. Aku kaget. 3 bulan lalu, kau naik motor jelek, jual ikan di depan hotel. Sekejap mata, dah punya perusahaan dan pabrik. Itu karena kau beri kesempatan. Dengan pikiran dan keberanianmu, siapapun yang kau temui, pasti sukses. Xiaoye, jujur padaku, berapa asetmu sekarang? Setelah kurangi dana investasi, tabunganku
masih 5 juta. Apa? Bangun perusahaan pertanian Heping setidaknya butuh 20 juta. Beberapa bulan saja. Kau dapat sebanyak itu. Akhir-akhir ini, aku integrasikan sumber daya desa Heping dan sekitarnya, mulai jualan langsung, dan promosi wisata budaya besar-besaran. Tanah di tangan kembali sangat cepat. Generasi muda sungguh hebat. Saya seusiamu. Tak sehebat itu. Sepertiku pilih tepat. Dengan KU sebagai sandaran, aku tak takut apa pun. Baik KU. Kalau tak ada, aku pergi dulu. Tunanganku tunggu di bawah. Cepat sekali bertunangan. Kapan pesta nikah? Masih lama. Halo. Ada yang bisa dibantu? Mari tu, di atas. Yang lucu. Woi, silakan. Warna ini? Modelnya ceria. Ada yang suka. Xiaoran, pilih. Ibu Henrietta Talents. Pakai kulit sapi terbaik. Desain dan buatan master terkenal. Kocok dengan gaya anda. Berapa harga tas ini? Halen Brawl, Ibu. Saya lihat yang lain. Baik. Lihat yang lain. Tak perlu rekomendasi. Mereka cuma gelandangan. Hari lihat pun tak beli. Lama tak jumpa. Kampungan. Mau beli tasik mahal buat gaya? Chen Mengyao, kau masih berani muncul di depanku? Aku VIP. Mau ke mana pun boleh. Pelayan. Tas ini aku ambil warna. Sekalian. Usir mereka. Bau miskin ini bikin aku malas belanja. Maaf Nyonya. Semua tamu sama. Kami tak bisa usir. Aku VIP toko ini. Kau mau lawan aku demi 2 gelandangan? Panggil manajermu. Aku ucap kau. Baik, Nona. Tolong. Panggil manajermu. Aku mau lihat. Siapa yang diusir? Lin Ye. Kalau aku jadi kau, tak akan cari malu. Sudah kabur dengan ekor di antara kaki. Jangan buru-buru. Sebentar lagi akan kabur dengan ekor di antara kaki. Halo, Nona Chen dan kawan-kawan. Manajer Liang, kamu datang tepat waktu? Sales ini Tidak paham situasi. Baca dia sekarang. Dah. 2 orang kampungan ini sangat ganggu suasana belanjaku. Usir mereka cepat. Nona Chen. Ini tidak sesuai aturan. Ini aturanku. Berapa banyak uang yang kuhabiskan di sini setahun? Lupa siapa pacarku. Chen Mengyao. Manager Liang juga bekerja. Kenapa kau paksa dia? aku memang paksa dia. Lalu kenapa? Coba tiru aku kalau bisa. Sayang, kamu tak punya latar belakang. Hanya catatan kriminal. Maksudmu? Siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang bisa berdiri di sini kan? Tentu saja. Baik. Baik. Pergi kau. Kartu pemegang saham. Aku juga belum lihat. Kartu pemegang saham apa? Lin Ye cuma mantan narapidana. Mana punya uang untuk saham? Kalau kartu ini asli, Aku akan merangkak keluar. Ambil kartu ini. bawa gadis itu. Beli hadiah layak. Lai Plaza ada sahamku. Dengan kartu ini, dapat diskon. Terima kasih, Wu Jie. Nyonya Chen, atas perintah pemegang saham, mulai hari ini, Anda bukan lagi anggota toko ini. Semua toko di mall tak akan layani Anda. Silakan pergi sekarang. Chen Mengyao. Kakak bisa merangkak keluar. Lutut. Tidak mungkin. Kartu ini. Jangan tertipu dia. Dia mantan narapidana. Sam. Lepaskan aku. Tamu terhormat, maaf mengganggu. Semua barang hari ini, Diskon 30%. silakan pilih. Ambil ini. Baik. Tidak. Tas ini mahal.
Tidak mahal. Kau layak. Xiaoye, aku senang hari ini. Tapi kau boros. Aku malu. Jika malu, cium aku. Di luar. Malu. Linye, Lu, Kalian siapa? yang mau bunuh kau. Kau sakiti orang yang tak boleh kau sakiti. Cepat berlutut. Kau dikirim Zhao Lei kan? Aku bisa. Jangan banyak bicara. Cepat berlutut. Atau kau habis. Gerombolan sampah. Kalau tak takut bikin Xiaoran kaget. 1 pukulan 1 habis. Xiaoye, kita gimana? Jangan khawatir. Tunggu di mobil. Ya? Tetap parkirlah. Lai-Bai Plaza. Bawa semua orang. Bukan nakal. Kau lapor polisi. Ku bilang. Lu tak takut? Aku, Bang Pao, berkuasa di Laisian. Oh ya. Bos terbesar Laishan bukan kau? Bukan aku, siapa lagi? Tentu Bang Hu. Dia kenal Bang Hu? Pasti cuma gertak. Jangan kena tipu. Kakak Hu, dia tak layak ikat tali sepatu. Kakak Hu, dia tak layak ikat tali sepatuku. Oh. Xiao Bao! Mulut besar sekali. Kakak Hu. Kakak Lin lama tak jumpa. Kau hubungi aku tadi. Bikin aku tersanjung. Kakak Hu. Berapa bulan tak lihat? Kau begini lemah. Bukankah kau datang ke kabupaten cari lawan? Ada apa ni? Kakak Lin, kau terkejut. Lihat aku. Selesaikan. Nauzi. Jadi hebat ya. Berani lawan aku? Salah paham. Berani bully kakak Lin kami. Ini aku pukul kau. Bilang. Siapa suruh kau? Shao Shao. Bukan Zhao Lei. Kenapa lagi Zhao Lei ni? Kemarin suruh kami. Kalian dipanggil lagi. Dan bilang Lin ganggu pacarnya. Suruh kami kalahkan dia. Juga suruh rekam video. Video ini memang harus direkam. HP saya. Zhao Lei, Chen Mengyao. Orang yang kalian cari lemah. Tak sekuat anak buahku. Kali ini aku cuma pukul dia. Kalian cari masalah lagi? Aku pukul kalian juga. Lin Gang, gimana kerja aku? Bagus. Datang tepat waktu. Pasti. Makasih, Lin Gang. Nana, tenang saja. Dengan Ahu di sini, ada yang berani macam... Dah. Nanti aku bilang. Baik, soalmu ke wujud. Baik. Aku kaget setengah mati. Kukira bakal kacau. Aku sudah lapor polisi. Sudah ku bilang. Dengan aku, aman. Kamu kenal mereka dari mana? Tak kenal maka tak sayang. Oh, bercanda lagi. Tapi untung. Nanti ada mereka. Tak ada yang berani ganggu kita. Betul. Ayo pulang makan. Zhao Lei, Chen Mengyao. Orang yang kalian cari tak kuat, tak sekuat anak buahku. Kali ini, aku cuma pukul dia. Kalian cari masalah lagi, aku pukul kalian juga. Ponselku. Itu model terbaru? Slang? Pandai ya. Sampai kenal Tiger. Apa? Bang Leh, lalu kita bagaimana? Apa kita diam saja? Mana mungkin? Mari kita balas.
Pukul dia tak seru. Hancurkan dia baru seru. Aku sudah selidiki. Ling Ye mau buka perusahaan kecil di kota. Oh, aku buat dia. Agak bisa jalan. Lady, hebat. Baik. Para warga, hari ini hari baik. Perusahaan Heping Resmi buka. jual produk pertanian khas. Semoga dengan pedagang. Berkembang bersama. Baik. Ayo! Cepat! Barang tetangga lebih murah! Ayo ke tetangga! Barangnya jauh lebih murah! Cepat, rebut! Tunggu apa lagi? Ayo, pergi! Ayo. Cepat. Para warga, para sesepuh. Selamat pagi. Hari ini hari baik. Perusahaan Hong Yuan resmi buka. Kami jual produk pertanian khas. Semoga dengan pedagang Berkembang bersama. hari ini kita rayakan pembukaan resmi perusahaan semua barang. And discount 90%. Ling Yi, lama tak jumpa. Kau ni, sukses. Buka perusahaan kecil. Ayah, tak beruntung. Buka di sebelahku. Ling Ye, boleh aku. Tunggu saja bangkrut. Kalian sengaja? Ya, kenapa? Keluargaku kaya. Demi harga diri? Ling Ye, buat aku marah. Ini akibatnya. Kita lihat saja. Bangkrut dulu. Belum tentu. Xiao Ye, Zhao Lei terkenal preman. Dia incar kita. Apa yang harus kita lakukan? Kepala desa, jangan takut. Mereka tak berani apa-apa pada kita. Tenang saja. Hari ini, aku ada tamu penting. Jadi tak hadir di acara pembukaan. Tak sangka keluarga Zhao kurang ajar. Berani macam-macam di depan kita. Kak Wu. Zhao Lei sengaja lawan kita. Kata Kak gimana? Dia tak setia. Jangan salahkan kita. Sepertinya Kak Wu sudah punya rencana. Xiao Ye, kakak bantu balas dendam. Okey? Bilang. Aku harus gimana? Ya ampun. Ternyata kau hebat. Kau keren banget. Lady, minum teh. Ling, ngapain kau? Zhao Shao. Mungkin dia minta ampun padamu. Bisa juga. Ling Ye, Kalau kau mau berlutut, minta padaku. Mungkin aku lepaskan kau. Zhao Lei, Chen Mengyao. Toko baru buka. Aku bawa hadiah. Ling Ye, sekarang baru mau cari muka sama Zhao. Petugas keamanan, kalian pas datang. Dia bikin onar. Usir dia cepat. Siapa? Zhao Lei. Aku. Kalian mau apa? Kamu dicurigai lukai orang. Berani tangkap aku. Kamu tahu siapa ayahku? Siapa ayahmu? Buta kalian. Ayahku orang terkaya lain. Kau tengok. Mengerti?
pecat kalian? Sombong sekali. Ayahmu dicurigai, gelapkan pajak. 1 jam lalu sudah ditangkap. Apa? Mustahil. Hukum tak luput. Tak ada yang lolos. Kau, Lei. Kau berhutang pada waktunya bayar. Linyi, jangan sombong. Tuan Chow pasti aman. Ayah angkatnya. Orang terkaya di kabupaten. Dia punya banyak koneksi di profit. Kita lihat saja. Chen Mingyao, jangan kira kau bisa kabur. Kakak Wu sibuk sekali. Akhirnya sempat ke kantor. Kau tak tahu terima kasih. Hal ini untuk hancurkan keluarga Zhao. Aku berputar seperti gasing. Kau malah bercanda. Bagi Ketua Kamar Dagang Nansheng, ini hal kecil. Meski aku hebat, harus ada bukti. Kau tidak? Bagaimana serang ayah angkatnya? Terima kasih, Kakak Wu. Nanti aku ambilkan obat tonik. Kau masih punya hati. Tapi kali ini jatuhkan keluarga Zhao. Kakak Zhang banyak bantu. Bupati juga bantu. Kakak Zhang sudah lama benci. Ayah angkat Zhao Lei. Zhao Tian pedagang licik itu. Tapi tak ada kesempatan. Kali ini Zhao Lei lawan kamu. Bokos salah. Aku tangkap ekornya. Bagus sekali. Tapi tak tahu berapa tahun mereka dihukum. Aku datang. Bicara soal ini. Aku sewa tim pengacara emas. 2 yang bully kamu. Jangan harap keluar penjara. Terima kasih, Kak Wu. Kamu kakak kandungku. Xiao Ye, Chen Mengyao berlutut di pintu. Linye. Aku salah. Lepaskan aku ya. Jangan laporkan. Aku tak mau di penjara. Kau terima surat panggil. Xiao Ye. Lepaskan aku. Aku cinta kamu. Chen Mengyao, jangan jijikkan aku. Karena kamu, aku di penjara 2 tahun tanpa alasan. Kamu harus rasakan. Rasa di penjara. Iya. Tunggu saja di penjara sampai mati. Senang dan bangga. Hari ini untuk Lin Ye dan Su Xiaoran. Jadi saksi pernikahan. Kawan Lin Ye berdiri di bisnis lokal. Dorong perkembangan ekonomi terkait. Praktikkan kayak dulu bantu yang miskin. Bersama menuju sejahtera itu indah, tanggung jawab dan tugas. Akhirnya doakan. Pasangan baru. Selamat menikah. Selamanya bersatu. Hari ini, hari baikku Lin Ye. Terima kasih semua teman datang. Makan dan minum puas. Minuman cukup. Baik. Kakak Wu, terima kasih atas dukungan dan bantuan selama ini. Kau penolongku. Juga kakakku. Jadi ini harus kami hormati padamu. Hari seindah ini. Aku minum ini. Aku juga doakan kau dan Xiaoran hidup bahagia selamanya. Yang satu.